ini melalui pemahaman perkembangan moral dan agama. Jadi saya akan memberikan pembukaan saja sebentar, nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kita yaitu Bu Ika. Jadi eh, anak usia dini itu kan masih pada tahap yang golden age. Jadi momentum yang tidak akan terulang. Jadi sesuai dengan para ahli. Setiap kasih sayang yang mereka terima itu akan membentuk struktur kepribadiannya. Sehingga anak itu yang eh, sehingga karakter anak itu bisa dibentuk melalui pengalaman. Jadi anak yang lahir itu tidak membawa karakter, melainkan karakter itu dibentuk dari pengalaman. Karena itu, guru PAUD itu memiliki peran yang strategis, bukan hanya sekedar membaca, berhitung, atau bernyanyi, melainkan membangun fondasi moral akhlak untuk anak. Nah, dalam Islam, dunia Islam itu moral itu disebut dengan akhlak. Jadi mengenalkan doa itu memang penting. Menghafal surat-surat pendek seperti yang diajarkan oleh panjenengan kepada anak-anak didik itu penting. Namun yang lebih penting lagi itu apa? Ketika anak mampu mempunyai akhlak yang baik, bisa berkata jujur, menghormati orang tua, menyayangi teman, menjaga amanah, peduli terhadap lingkungan. Nah, seperti penanaman akhlak, penanaman moral itu tidak bisa selesai dalam sehari dua hari. Jadi perkembangan agama itu berlangsung secara bertahap. Jadi kita harus sebagai pendidik memberikan contoh atau keteladanan pembiasaan yang baik sehingga mereka itu akan mencontoh karena anak-anak itu kan mencontoh apa yang mereka lihat. Jadi strateginya itu gimana supaya pengembangan moral dan agama di tingkat anak usia dini itu bisa berhasil. Yang pertama kita harus menjadi teladan. Jadi anak itu belajar melalui apa yang dilihat. Sehingga ya kita harus menjadi teladan yang baik supaya bisa memberikan contoh, menjadi contoh untuk mereka. Selanjutnya melalui pembiasaan. Jadi karakter lahir itu dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Jadi misalkan terbiasa meminta maaf jika melakukan kesalahan, terbiasa mengucapkan terima kasih jika ditolong, terbiasa apa namanya berkata baik, berkata sopan, jujur, menghormati orang tua. Nah, itu harus dibiasakan sejak dini. Eh, Selanjutnya berkolaborasi dengan pihak keluarga. Jadi guru berkolaborasi juga dengan keluarga supaya memberikan penanaman moral atau akhlak yang baik supaya karakter anak bisa tumbuh optimal. Apabila nilai yang diajarkan di sekolah itu diperkuat oleh keluarga, sehingga saling bantu-membantu. Kemudian bisa juga penanaman moral akhlak itu lewat storytelling. Jadi ketika jenengan bercerita mungkin di kelas tentang cerita Nabi dan kisah teladan tokoh-tokoh atau ulama-ulama itu menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai moral. Nah, selanjutnya yang terakhir itu bisa juga dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi belajar jujur melalui pengalaman berkata jujur, belajar peduli melalui pengalaman membantu temannya atau menolong temannya seperti itu. Jadi guru PAUD itu sebagai apa ya perubahan arsitek peradaban. Maksudnya apa? Maksudnya
di tangan guru PAUD itu akan lahir calon-calon ilmuwan, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon ulama. Jadi yang memiliki karakter yang bagus sehingga harus ditanamkan sejak dini. Mungkin itu jadi ibu-ibu semua ini semester 4 nggih. Semester 4 saya belum pernah masuk di semester 4. Kebetulan karena semester ini saya ngajarnya di PIAUD yang semester 6. Jadi intinya membangun moral dan agama anak usia dini itu bukan pekerjaan yang selesai dalam satu semester, satu tahun, maupun satu jenjang pendidikan. Ya, ini merupakan proses yang panjang yang membutuhkan keteladanan, pembiasaan, jadi sinergi antara guru dengan keluarga. Jadi sebagai calon pendidik, mari kita berkomitmen untuk tidak hanya mencetak anak yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang punya akhlak yang mulia, yang beriman, yang berempati, bertanggung jawab serta mampu menjadi penolong atau rahmat bagi sesamanya. Jadi semoga Allah membimbing langkah kita dalam mendidik generasi penerus bangsa, nggih, ibu-ibu semua. Semangat guru-guru PAUD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan acara visiting lecture pada malam hari ini. Bisa dilanjutkan oleh narasumber kita, Bu Ika. Semoga apa nanti yang diberikan Bu Ika bisa bermanfaat nggih untuk panjenengan semua sebagai warna baru perkuliahan dalam mata kuliahnya Bu Vika nggih, sehingga bisa dijadikan tambah pengalaman, bisa memper apa namanya memperluas silaturahmi kita. Jadi Bu Ika itu dari kampus mana nggih Bu? Mohon Saya izin dari kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara nggih Bu. nggih Sukoharjo nggih. Oh nggih nggih. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Bu Vika, monggo. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi sharing dalam visiting lecture pada malam hari ini. Selanjutnya, akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tes. Apakah suara saya sudah Halo, tes. Ada suara saya sudah dengar? Terdengar, Bu. Sudah dengar, Bu. Sebentar. Tes. Apakah sudah lebih baik? Iya, Bu, sudah terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin nggih.
pada kesempatan hari ini, malam ini, saya senang sekali nggih. Terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Giska Eni Fauziah SPD MPD nggih, selaku Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah, dan juga kepada Ibu Vina Lutfika Umaroh MPD yang sudah selaku pengampu mata kuliah yang sudah memberikan saya kesempatan di sini untuk menjadi dosen tamu atau visiting lecture di Institut Agama Islam Badrus Soleh Kediri. Nggih. Di sini saya bukan mengajar mungkin ya, lebih tepatnya sharing gitu aja ya. Karena nggih, di sini saya lihat banyak ibu-ibu yang sudah senior-senior berpengalaman nggih. Kebanyakan ibu guru PAUD TK nggih. Di sini masih ada yang mengajar? Tidak ada nggih. Semua sudah mengajar nggih. Nggih. Baik, di sini izinkan saya untuk sharing sekedar berbagi sedikit yang saya ketahui ya tentang pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini dalam perspektif neuroscience dan pembentukan karakter. Di semester ini atau semester sebelumnya sudah ada mata kuliah neuroscience, Bu? Belum, Bu. Belum, jadi kemarin saya mendapatkan informasi dari Ibu Vina, nggih, bahwa seluruh materi sudah selesai gitu ya, dari awal sampai akhir. Saya lihat materinya sudah lengkap. Kemudian di sini saya ingin sharing ya, gitu ya. Dan di sini dari mohon slide selanjutnya. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, nggih. Makanya supaya saling mengenal, nggih. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ika Aprilia Kusumastuti. Nggih. Ini di tampilan nama di Google Meet ini tadi saya coba ganti kok enggak bisa, mungkin harus login dari awal nggih. Jadi tertulis hanya Kusumastuti, nama akhir saya nggih. Menikah dan ibu dari 3 anak nggih. Kalau umur kelihatannya umur berapa ini? Ada yang bisa menebak? 20-an, Bu. 40. Masih muda banget. Saya memang ini, Bu, masih fresh graduate, kemudian langsung jadi dosen itu baru 2 tahun ini. Jadi memang masih apa ya? Ya memang masih 31 umur saya. Jadi nggih, makanya di sini saya merasa nggih, hanya apa nggih, kita belajar bersama gitu saja nggih. Karena di sini saya yakin ibu-ibu yang sudah senior di TK, di PAUD sudah mungkin belasan tahun atau ada yang sudah belasan tahun, mungkin yang sudah lama, ada sampai puluhan tahun. Nih, pasti yang lebih berpengalaman di lapangan ya, di PAUD. Ini saya sekedar sharing. Kalaupun nanti kita bisa diskusi bersama itu nggih. Jadi dua arah gitu aja nggih. Jadi di sini saya bukan apa ya, menggurui mungkin bukan ya, lebih tepatnya kita belajar bersama. Ngoten nggih, Bu nggih. Iya, Bu. Nggih. Di sini saya selain menjadi dosen di Univet Bantara Sukoharjo, nggih, saya juga membantu di Posko Gunung Sempaka di daerah Sukoharjo. Ada yang tahu Sukoharjo itu di mana, Bu? Jawa Tengah. Jawa Tengah, nggih. Dekat kota apa? Sukoharjo, Magelang. Bukan. Solo. Nggih.
Sukoharjo itu daerah Solo, Bu. Solo. Nggih. Nggih, kalau Maaf. kabupatennya saya ikut Sukoharjo, domisili saya juga di Sukoharjo. Cuma kalau ke Solo itu istilahnya gampangnya orang kalau kenalan gitu mungkin Solo gitu aja ya. Tapi secara domisili itu Sukoharjo. Kalau ke kota Solonya itu paling ya setengah jam atau nggak sampai lah seperempat paling itu udah dekat gitu ya. Monggo barangkali nanti ke Solo bisa mampir nggih Bu nggih. Adapun background pendidikan Nggih. saya yaitu S1-nya di UNS, kemudian S2-nya di UNY Yogyakarta. Ngoten nggih. Saya juga alhamdulillah pernah mendapatkan beasiswa. Barangkali nanti ibu-ibu mau apa tanya atau sharing dengan saya gitu ya tentang beasiswa juga boleh sekali gitu ya. Saya sangat terbuka pada siapapun. Ya. Jadi pemerintah ini memberikan banyak kesempatan beasiswa bagi siapapun ya, yang mau dan mampu dipersilahkan monggo untuk mendaftar. Itu perkenalan dari saya. Ya. Saya sebenarnya juga ingin kenalan dengan Ibu Irma, tapi karena ya, banyak sekali nggih, ada 40 nggih, sekitar 40 atau 30-an ibu-ibu nggih mriki. Jadi saya mungkin ya nanti kalau ketemu saja di lain kesempatan mungkin karena waktu yang terbatas gitu. Jadi saya mohon izin untuk melanjutkan ke materi nggih. Baik, next slide. Belum berubah itu slide-nya. Selanjutnya Bu Vina. Nggih. Sebelumnya kita belum masuk ke materi inti ya, kita perlu pahami dulu tentang apa itu neuroscience. Belum pernah ada mata kuliah tentu nggih asing nggih. Apa itu neuroscience ya? Neuroscience adalah bidang ilmu multidisiplin yang secara khusus mempelajari sistem saraf dengan fokus utama pada pemahaman struktur fungsi dan perkembangan otak, baik otak manusia maupun otak hewan. Bidang ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu pendidikan, termasuk untuk membedah bagaimana proses mental dan perilaku itu dikendalikan. Jadi neuroscience itu menjembatani pengetahuan biologis tentang otak dengan praktek kehidupan nyata, yaitu juga pendidikan, aspek perkembangan, pengasuhan, dan juga pembentukan karakter. Nah, di sini ruang lingkup neuroscience itu luas nih. Termasuk belajar tentang struktur dan fungsi otak. Jadi apa saja anatomi otak, apa saja bagian-bagian otak itu, bagaimana otak itu mengolah, bagaimana otak itu mempengaruhi perilaku, emosi, bahkan sampai proses pembelajaran. Ada istilah neuroplastisitas ya, bahwa otak itu berubah, ya, dan selalu beradaptasi berdasarkan pengalaman, yaitu dasar ilmiah pembentukan karakter anak. Kemudian implementasi praktisnya menerjemahkan temuan ilmiah ke dalam strategi pendidikan, pengasuhan, dan intervensi perkembangan. Jadi, apa hubungannya yeah. Apa hubungannya neuroscience? Yeah.
nilai agama moral menurut para ahli. Menurut Diamond tahun 2013, neuroscience memberikan dasar empiris untuk memahami fungsi eksekutif, regulasi emosi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Di ilmu neuroscience itu penting sekali berkaitan dengan regulasi dan juga fungsi eksekutif yang memerintah di dalam otak. Kemampuan berpikir itu juga dari neuroscience. Kemudian menurut Imordino dan Yang tahun 2016, penelitiannya menunjukkan bahwa nilai moral, empati, dan karakter sosial dibangun melalui kolaborasi sistem limbik dan prefrontal cortex. Itu salah satu atau dua ya bagian di dalam otak nih. Nanti ada penjelasannya di selanjutnya. Menurut Sousa tahun 2017, temuan fungsi otak diterjemahkan menjadi strategi pembelajaran efektif berbasis bukti bahwa belajar adalah proses biologis dan elektrokimia. Ya, jadi belajar itu sangat berpengaruh dari fungsi otak. Ya. Nggak bisa dipisahkan bagaimana seorang anak belajar juga nanti kaitannya dengan bagaimana pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini itu bergantung dari fungsi otak anak. Ya. Apakah anak itu fungsi otaknya berkembang secara optimal atau tidak, itu nanti sangat berpengaruh pada proses belajar dan juga fokusnya di sini adalah pengembangan nilai agama dan moral. Kemudian menurut Blair dan Trevor tahun 2014, stres kronis pada masa anak usia dini dapat merusak perkembangan fungsi eksekutif karakter yang membutuhkan rasa aman dan lingkungan yang suportif. Jadi, anak itu apakah bisa stres? Ternyata bisa, Bu. Para ilmuwan itu meneliti bahwa ada anak yang mengalami masa stres kronis gitu ya. Di situ perkembangannya tidak sesuai dengan perkembangan anak pada umumnya seusianya. Karena anak yang sebenarnya membutuhkan rasa aman, lingkungan yang suportif itu dia tidak mendapatkan gitu. Jadi dia merasa tidak aman, merasa tidak mendapatkan dukungan atau bahkan mendapatkan kekerasan ya, baik kekerasan fisik ataupun verbal itu sangat berpengaruh pada anak. Hasil penelitian menunjukkan anak yang tidak mendapatkan rasa aman, yang tidak mendapatkan lingkungan yang suportif itu mengakibatkan stres. Bagian otaknya itu terganggu. Jadi disinilah pentingnya kita ya, belajar tentang neuroscience. Kaitannya dengan pengembangan nilai agama dan moral. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita tahu deh, Bu, semuanya juga kita selalu diulang-ulang ya. Selalu slide sebelumnya tadi ya. Bahwa anak usia dini itu kan masa golden age ya. Tadi juga sampun disampaikan oleh Bu Dekan bahwa periode perkembangan otak yang paling maksimal ya sekitar sampai usia 5-6 tahun atau ada yang mengatakan ilmuwan lain sampai 8 tahun ya. Anak usia dini itu otak berkembang paling pesat, paling cepat sekitar 80%. Itu ketika anak usia dini itu. Jadi otak mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan saraf berada pada tingkat optimal. Otak ini kan berkembang. Ada sel-sel yang terhubung. Stimulasi dari guru, orang tua, orang-orang terdekat pada fase ini sangat menentukan bagaimana aspek-aspek perkembangan anak, baik itu perkembangan nilai agama moral, kognitif, sosial emosionalnya, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi pengembangan nilai moral dan agama itu terbentuk dari pengalaman berulang.
yang meninggalkan jejak pada jalur saraf otak, bukan hanya sekedar dari nasihat moral gitu. Jadi bagaimana agar perkembangan otak anak itu optimal, maka harus selalu distimulasi. Nah, bagaimana cara menstimulasi otak anak? Diberikan pengalaman-pengalaman baru ya, supaya sel-sel saraf itu saling terhubung gitu nggih. Jadi kalau sel saraf itu saling terhubung, ada pengalaman-pengalaman baru, kemudian diulang menjadi kebiasaan, maka akan menjadikan pengembangan moral dan agama anak itu semakin cepat meningkatnya. Boleh dilanjutkan, Bu, slide selanjutnya. Iya, Bu, monggo. Baik, nah di sini ada gambar apa itu, Bu? Nah, di sini ada dua struktur kunci otak ya. Otak itu kan ada banyak nih bagiannya. Nah, dua bagian utama nih, yang berkaitan dengan pengembangan nilai agama dan moral, yaitu ada dua, Bu. Di sini ada prefrontal cortex dan juga sistem limbik, yaitu amigdala dan hipokampus. Nah, apa itu prefrontal cortex? Yaitu bagian dari otak yang berfungsi mengatur pengambilan keputusan, kemampuan sosial, dan juga fondasi nilai-nilai dan moralitas. Itu letaknya di bagian depan. Kalau orang Jawa biasanya kalau bayi itu istilahnya apa? Ubun-ubunnya itu ya. Di bagian depan sini kalau masih bayi biasanya kan kayak belum nutup gitu ya. Bagian itu prefrontal cortex-nya itu tulangnya itu yang belum nutup nih ya. Bun-bunan. Nah, dari situ di bagian depan situ. Selanjutnya ada sistem limbik. Sistem limbik yang terdiri dari amigdala dan hipokampus tuh, bagian kecil di bagian tengah nih, di dalam otak. Fungsinya mengatur emosi, motivasi, dan memori. Jadi ingatan. Di mana di situ pengalaman emosional yang positif dan memperkuat keterampilan sosial emosi anak. Jadi ternyata bagaimana proses manusia berpikir, bagaimana seseorang memahami nilai-nilai, baik itu nilai moral, nilai agama, itu diatur oleh ini, dua sistem ini, Bu. Sistem prefrontal cortex dan juga sistem limbik, baik amigdala maupun hipokampus. Boleh next selanjutnya. Nah, ini Bu gambarnya ya, yang lebih jelas. Nah, prefrontal cortex ini bagian depan itu yang pink itu ya. Pink atau nah, prefrontal cortex di situ, kemudian amigdala itu yang lingkaran kecil di tengah, kemudian hipokampus yang seperti panjang saluran itu. Jadi tingkah laku orang gitu ya. Itu diatur oleh ini, bagian-bagian otak ini. Jadi bagaimana mungkin orang merespon ketika ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya. Itu diatur oleh sistem otak ini ya. Kemudian bagaimana dia bersikap, kemudian dia mengucapkan apa, itu diatur dalam sistem otak ini. Jadi ketika matanya melihat sesuatu kejadian, ya, kemudian telinganya mendengar suatu perkataan gitu. Ataupun indranya, tangannya, kakinya mendapatkan suatu perlakuan apa, kemudian input itu diterima oleh otak, diteruskan ke otak. Nah, otak itu yang memproses bagaimana bersikap, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana
otak itu menanamkan nilai-nilai ya yang diyakini atau tidak itu di sini. Jadi itulah pentingnya kita memahami struktur otak dan apa fungsi otak. Ternyata ketika otak ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, mungkin ada yang karena suatu kejadian mungkin pernah jatuh kepalanya gitu ya. Atau mungkin ketika bayi di ayunan atau di gendongan jatuh gitu. Kemudian terkena bagian ini prefrontal cortexnya atau sampai amigdala atau hipokampusnya sampai ada bermasalah gitu deh. Itu juga bisa berpengaruh ke perilaku anak gitu ya. Bagaimana anak pengendalian emosinya, bagaimana anak tingkah lakunya itu dari sini ternyata gitu. Bahkan kalau peneliti itu menyampaikan hasil penelitiannya, ternyata keadaan otak dari orang yang normal, orang yang tidak ada masalah secara perilaku, kejiwaan, sama orang yang punya masalah di kejiwaannya atau perilakunya, yang istilahnya mungkin sudah di luar batas normal, itu berbeda dari struktur kondisi otaknya itu berbeda. Jadi di situ kita bisa memahami bahwa ya perilaku atau nilai agama dan moral itu ternyata kompleks gitu. Banyak faktor yang berpengaruh. Nah, salah satunya di otaknya. Bagaimana pengalaman-pengalaman anak yang diterima sejak anak kecil, sejak bayi, sejak anak usia dini, mungkin bahkan sejak baru lahir atau bahkan sejak di kandungan. Bagaimana anak diperlakukan, bagaimana input yang dia dapatkan, itu apakah dia full penuh kasih sayang atau banyak diabaikan. Nah, itu nanti menjadi memori, menjadi ingatan, menjadi nilai-nilai yang tertanam di dalam prefrontal cortex ini. Jadi dan itu akan membentuk bagaimana karakter anak, bagaimana mindset anak, bagaimana nilai-nilai yang dipegang anak. Nah, dari situ. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini mengenai neuroplastisitas. Pengalaman membentuk jalur syaraf. Konsep neuroplastisitas menjelaskan bahwa otak anak sangat fleksibel. Jadi, setiap pengalaman positif, bermain kooperatif, mungkin mendengar cerita moral yang baik, stimulasi sensorik, itu semua memperkuat jalur syaraf yang mendukung karakter anak yang baik seperti empati, kejujuran, gotong royong, dan sebagainya. Itu penelitian menurut Jensen dan Litter tahun 2018. Jadi stimulasi positif itu membuat penguatan sinapsis. Di situ pengulangan perilaku membuat koneksi itu semakin kuat. Koneksi antar sel saraf otak. Kemudian dari situ suatu karakter yang konsisten. Kebiasaan, nilai, dan kepribadian yang menetap. Jadi, kalau kita ingin anak ini memiliki perkembangan nilai agama dan juga pengembangan nilai moral yang baik, maka harus selalu distimulasi terus. Jadi tidak hanya sekedar nasihat, tapi juga tadi harus ada komunikasi dua arah, bermain kooperatif. Karena dunia anak memang dunia belajar sambil bermain, harus bermain-bermain yang membuat anak senang, yang membuat anak tertarik, antusias, cerita-cerita moral yang menyentuh emosi anak, membuat anak berimajinasi, gitu ya.
Jadi bahkan mungkin kalau perlu sentuhan gitu ya. Karena sentuhan ini juga penting gitu ya. Ada anak yang memang love language-nya atau bahasa cintanya itu perlu disentuh. Kalau ketika anak disentuh, dia akan merasa disayang seperti itu. Nah, itu semua stimulasi-stimulasi positif itu menguatkan koneksi di otak anak. Saraf semakin banyak saraf yang terhubung, ya, neuron-neuron saraf sel-saraf otak itu terhubung, anak artinya akan semakin cerdas. Semakin kaya pengalamannya, semakin banyak stimulasinya, semakin banyak hal-hal positif yang diterima, maka semakin kuat koneksi antar otak dan akhirnya menjadi karakter yang baik, menjadi pembentukan yang tadi nilai agama dan moral itu tidak hanya sekedar nilai agama dan moral yang dipahami saja, tapi juga menjadi kebiasaan, menjadi nilai dan kepribadian yang menetap seumur hidupnya bagi anak. Selanjutnya, faktor lingkungan yang mempengaruhi nilai agama dan moral dan juga membentuk karakter. Apa saja? Ternyata lingkungan emosional, kehangatan kasih sayang, memperkuat koneksi prefrontal cortex, itu juga mengoptimalkan kontrol diri dan perilaku moral. Itu penelitian menurut Siegel tahun 2012. Kemudian, stimulasi sensorik. Ada musik. Kalau kita yang Islami mungkin ya dengan Al-Qur'an ya. Sentuhan dan eksplorasi lingkungan itu menstimulasi area otak yang mengatur emosi, meningkatkan empati dan kepercayaan diri. Kemudian ada secure attachment, ikatan emosional yang aman dengan pengasuh, memperkuat area otak yang mengatur rasa aman, menghasilkan emosi yang stabil dan karakter yang positif. Itu menurut Stonekoff tahun 2017. Jadi ternyata faktor lingkungan itu ya sangat-sangat berpengaruh pada anak usia dini ya. Baik secara emosional, stimulasi secara sensorik, maupun kedekatan, rasa aman itu wajib dimiliki. Jadi kalau kita mendengar banyak kasus, banyak kejadian di mana anak usia dini kok ada penyimpangan atau sesuatu yang tidak wajar yang dilakukan. Nah, barangkali bisa kita cari tahu di bagian mana yang anak itu mengalami kekurangan. Apakah di lingkungan emosionalnya kurang kasih sayang, kurang kehangatan, apakah stimulasi sensoriknya kurang, karena anak itu juga punya energi yang harus dikeluarkan. Di sekolah juga semua sudah paham ya bahwa wah karakter anak itu berbeda-beda, kemudian anak ini bergerak terus. Nah itu memang kebutuhan anak dan otak anak itu perlu terus anak itu bergerak untuk anak itu belajar bereksplorasi. Nah kemudian anak juga perlu kehangatan, rasa aman gitu. Kalau itu semua tidak dipenuhi, maka ya akan mempengaruhi. Mungkin nilai agama dan moralnya kurang atau di pembentukan karakternya juga tidak optimal gitu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini membentuk karakter anak usia dini 0 sampai 6 tahun pada umumnya adalah proses menanamkan nilai moral, kebiasaan positif dan regulasi emosi melalui pembiasaan berulang.
bukan sekedar instruksi verbal. Jadi ditekankan kembali bahwa anak bisa menanamkan nilai-nilai ke dalam dirinya itu dari pembiasaan. Pasti di TK sudah seperti itu nggih, Bu. Pasti selalu doa-doa bersama, kemudian kegiatan-kegiatan tepuk-tepuk positif semua pasti melalui pembiasaan yang baik gitu ya, menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan, senyum, sapa, sopan santun gitu nggih. Itu pasti semua sudah dilakukan. Nah, seperti itu tapi juga tidak berhenti di sekolah, di rumah juga orang tua harus ini bekerja sama juga dikomunikasikan bahwa biasanya kalau di rumah itu cenderung agak ini ya, orang tua lebih banyak ke verbalnya, perintah instruksi verbal saja. Nah, maka di rumah juga perlu ditekankan bahwa lebih baik membuat kebiasaan-kebiasaan positif ya, tidak hanya di sekolah tapi juga dilanjutkan di rumah. Jadi pengembangan nilai agama anak ya, baik itu doa-doa ya, pemahaman tentang tauhid, pemahaman tentang mungkin bisa lewat cerita, sirah nabawi, nggih. Moral anak itu belajar dari keteladanan. Jadi apapun yang ada di sekitar anak pasti akan diserap. Apa yang didengar anak, apa yang dilihat anak, apa yang dirasakan anak. Nah, itulah yang akan menjadi nilai-nilai yang dipahami anak. Maka baik guru maupun orang tua harus benar-benar berhati-hati gitu, nggih. Harus benar-benar tadi pembiasaan yang berulang, kebiasaan yang positif, hal-hal yang positif, tidak sekedar memberi instruksi saja, tapi juga memberi teladan, memberi contoh langsung kepada anak. Baik, selanjutnya. Nah, peran strategis guru dalam pengembangan nilai agama, moral, dan pendidikan karakter. Guru yang memahami perkembangan otak mampu merancang stimulasi yang sesuai dan tidak memaksa anak di luar kemampuan perkembangannya. Nah, ya kita pasti tahu bahwa anak itu punya perkembangan yang beda-beda, ya. Setiap anak, walaupun bahkan itu anak kembar, ya, satu perut gitu, ya, satu rahim, tapi bisa saja perkembangannya itu berbeda gitu. Saya juga pernah mengalami itu langsung ya. Ada murid kembar, loh ternyata malah jauh berbeda gitu. Jadi kita tidak boleh memaksa anak di luar kemampuannya. Dengan pemahaman kita tentang neuroscience atau perkembangan otak anak, kita jadi paham bahwa merancang pengembangan nilai agama dan moral, pendidikan karakter itu perlu mengikuti bagaimana perkembangan otak anak. Sebelum belajar, anak dirangsang dulu, dibuat tertarik dulu, dibuat antusias gitu ya. Jadi sistem limbiknya sudah siap, sudah mampu menerima pembelajaran baru diberikan gitu. Jadi seperti yang sudah pasti di TK juga sudah dilakukan kebiasaan positif lewat bersalaman, antrian ya, antri, merapikan alat bermain, itu juga bisa memperkuat koneksi saraf. Jadi anak belajar bahwa segala sesuatu itu ada aturannya, segala sesuatu itu ada yang harus diikuti dari instruksi gurunya gitu. Kemudian bermain peran dan aturan itu juga bisa untuk meningkatkan self regulation dan disiplin. Jadi anak bermain peran, mungkin berperan sebagai hewan atau karakter orang yang dimana di situ ada emosi yang keluar,
Nah, di situ anak belajar, oh ternyata kita memang setiap ketika ada sesuatu hal mungkin kita emosi gitu, tapi bagaimana cara mengaturnya, bagaimana agar tidak melampiaskan emosi itu dengan negatif, tapi bisa mengendalikannya. Kemudian anak juga belajar disiplin gitu, mentaati aturan gitu, menghormati orang lain juga dari situ. Kemudian pendekatan emosional yang hangat, pembelajaran yang berbasis pengalaman dengan dukungan emosional yang konsisten. Ini waktunya mau habis ya, Bu? Tinggal sedikit. Baik, dilanjutkan, kurang sedikit juga. Selanjutnya. Nah, integrasi nilai agama dan moral berbasis neuroscience itu adalah kunci pendidikan karakter. Tahu ya, Bu, di Indonesia ini masih banyak ya kejadian-kejadian ya. Kita tahu keadaan negara kita ya, KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme ya, dan banyak kejadian-kejadian yang ya bukan akhir-akhir ini, sejak dulu bahkan sampai sekarang itu menjadi masalah negara kita, bangsa kita. Itu sebenarnya berawal dari mana? Dari karakter, ya, dari nilai agama dan moral. Sebenarnya apakah mereka para pejabat orang yang melakukan tindakan KKN ya, korupsi, nepotisme itu apakah tidak pernah mendapatkan pembelajaran nilai agama dan moral? Pastinya dapat nih. Pastinya sejak dari orang tuanya, di sekolahnya itu juga sudah mendapatkan. Tapi apakah bisa menjadi karakter? Nah, itu yang ternyata banyak yang tidak bisa ketika masih anak-anak mungkin masih bisa ya jujur gitu ya, tidak merugikan orang lain, menjaga sikap gitu. Karakter-karakter baik itu masih tertanam gitu. Tapi ketika sudah beranjak dewasa dengan mungkin banyak kejadian atau keadaan gitu ya, ataupun kondisi yang sudah jauh berbeda, ini banyak keadaan itu yang sudah mungkin membuat nilai-nilai agama dan moral yang sudah tertanam itu menjadi goyah gitu ya. Jadi karakternya bisa berubah gitu ketika dewasa. Jadi itulah PR kita bersama ya. Di Indonesia ini kita juga negara yang mayoritas muslim gitu deh. Tapi kenapa masih banyak terjadi ketidakjujuran, ya, banyak korupsi, peraturan-peraturan yang merugikan rakyat gitu ya, yang para orang-orang yang paham hukum, yang punya kewenangan tentang hukum malah tidak bisa adil, nah, tidak bisa melaksanakan jabatannya dengan baik gitu ya, tidak amanah. Nah, karena di sini ternyata ada yang miss gitu ya, ada yang selama proses tadi mungkin pendidikan karakter yang kurang kuat sejak anak usia dini atau mungkin di masa sekolahnya gitu. Mungkin ada barangkali ketika sekolah anak mencontek tidak ditegur gitu. Itu juga bisa jadi bibit loh ya. Anak yang seharusnya enggak apa-apa. Selama itu yang penting untuk mendapatkan nilai bagus apapun caranya. Nah, itu sebenarnya sudah harus mendapat peringatan gitu. Untuk
mendapatkan yang kita inginkan itu tidak dengan cara menghalalkan segala cara. Nah, kalau sejak mungkin SD, SMP, SMA, bahkan di TK-nya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu dengan segala cara, menghalalkan segala cara, dengan kurang jujur, kurang empati kepada orang lain, yang penting keinginan saya tercapai, yang penting harapan saya terlaksana. Nah, seperti itu berbahaya, nggih. Mungkin kita ya sama-sama berbenah nggih. Kita sebagai pendidik, khususnya anak usia dini sebagai karakter di sini harus benar-benar menguatkan gitu. Sebagai jariah kita juga, nggih. Masya Allah, guru PAUD, guru-guru TK ini, Masya Allah, jariahnya pasti luar biasa sekali, nggih, karena menanamkan nilai-nilai agama moral, menanamkan nilai-nilai agama, dan itu akan terus terbawa sampai dewasa. Gitu, nggih. Jadi kesimpulan utama, karakter anak berakar pada proses neurobiologis yang dibentuk pengalaman awal. Nilai kejujuran, empati, dan disiplin harus diberikan melalui pengalaman nyata yang berulang, bukan hanya instruksi verbal semata. Bagi saran praktis bagi guru PAUD, perlu merancang aktivitas bermain dan juga stimulasi sosial emosional yang mendukung pengembangan nilai agama dan moral. Kemudian bagi sekolah PAUD, menyediakan program pembiasaan karakter yang konsisten dan pelatihan neuroscience terapan. Kemudian bagi orang tua juga terus menerapkan pola asuh yang responsif, pola asuh yang hangat, memberikan kasih sayang penuh kepada anak, dan juga penguatan karakter melalui kebiasaan sehari-hari yang berulang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Apabila ada pertanyaan, monggo. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas, jadi saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar, nggih. Karena Zoom waktu Google Meet-nya ini juga terbatas, nggih. Jadi saya percepat tadi. Barangkali ada sesi tanya jawab apa tidak, Bu, ini waktunya setelah habis napa mboten? Pripun? Sami-sami. Mohon maaf, Mbak, kurang jelas suaranya di saya kok kecil ya. Ini ada sesi pripun? Oh, nggih. Masih ada waktu, nggih. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Vina, barangkali mau membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bu Yayu. Terima kasih atas materinya yang sangat menarik dan mudah dipahami. Saya mendapatkan banyak wawasan yang baru dari panjenengan. Izin bertanya, jika
apakah otak anak dapat berubah melalui pengalaman? Pengalaman seperti apa yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak? Terima kasih. Ini mau dikumpulkan dulu atau langsung Bu? Atau ditampung dulu nggih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bu Penny mau bertanya, Bu. Oke, monggo. Terima kasih atas materinya yang sudah disampaikan. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Di sini saya ingin bertanya tentang perkembangan otak. Apakah bentuk kepala yang besar atau kecil itu juga mempengaruhi pintar dan tidaknya anak, Bu? Apakah juga mempengaruhi besar kecilnya otak itu loh, Bu? Kadang kan ada anak yang kepalanya besar, ada yang anak kepalanya kecil gitu loh. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi yang bertanya, Bu? Mungkin sudah cukup, Bu, pada ngantuk ini. Sudah capek nggih. Liburan toh Bu niki sudah libur nggih? Libur. Barangkali ada satu lagi, silahkan. Nggih, baik, saya izin menjawab nggih, Bu. Pertanyaan pertama tadi dari Bu Sinten, maaf tidak mencatat, lupa saya. Iya, Bu. Yanti. Oke, pertanyaan pertama tadi, Jadi Bu jika Yayu. nggih, bila otak anak itu bisa berubah karena pengalaman, maka pengalaman seperti apa yang dapat berpengaruh pada anak? Gitu nggih, Bu, pertanyaannya. Ya. Ya, karena kita tadi sudah mendapatkan materi nggih, bahwa otak anak itu memang
terus berkembang gitu, tidak statis tapi terus berubah, berkembang gitu. Bisa berkembang, bisa sel-sel sarafnya terus saling terkoneksi, semakin besar nggih. Dalam arti, koneksinya yang semakin besar, itu akhirnya anak menjadi semakin pintar, ngoten nggih. Nah, pengalaman apa yang berpengaruh pada proses itu? Yaitu adalah pengalaman yang, eee, di mana anak merasa sangat aman, merasa nyaman. Jadi ketika anak misalnya menghadapi suatu keadaan di mana mungkin anak jatuh, menangis, di situ orang tua tidak menyalahkan, tidak, "Oh gimana toh kok nggak hati-hati?" Gitu, umumnya kan gitu ya, langsung, "Piye toh Nduk, piye toh Le, kok ora hati-hati?" Nah kayak gitu, itu membuat anak tidak merasa aman. Sebaiknya bagaimana? Maka orang tua, baik atau mungkin guru nggih, kalau itu kejadiannya di sekolah, harusnya guru memberikan, rasa nyaman, aman dulu. "Oh, jatuh ya, sakit ya?" Kita validasi perasaannya anak ya. "Oh, ini sakit, mana yang sakit?" Ya, qadarullah ya, jatuh ndak apa-apa, sini diobatin gitu. Nanti ngasih, nasihat, lain kali hati-hati itu di akhir saja, ngeten nggih. Jangan langsung menyalahkan anak gitu. Maka dari situ anak akan belajar, "Oh, ya, aku jatuh karena aku kurang hati-hati." Gitu kan. Tapi ketika itu disampaikan dengan, anak tidak disalahkan dulu nggih, anak, eee, merasa disayangi, langsung dibantuin gitu ya, anak akan merasa aman, nyaman. Nah, disitulah anak akan, bisa berkembang dengan cepat gitu. Pengalaman, "Oh ya, lain kali supaya nggak jatuh, supaya, aman, nggak sakit, berarti harus lebih hati-hati lagi," gitu. Mungkin ketika anak melakukan kesalahan. Nah, itu juga bagaimana respon orang tua, guru, atau orang terdekat anak, itu juga berpengaruh gitu ya. Anak akan menyimpan itu, memori itu ketika anak mungkin, salah gitu ya, berbuat salah, kemudian mungkin respon guru atau orang tua langsung negatif gitu ya, langsung, teriak atau langsung memarahi, atau bahkan dari raut muka saja nggih, yang tampak gitu, anak itu menangkap itu semua, gitu ya. Maka biasanya kalau anak itu merasa tidak aman, tidak nyaman, takut gitu, anak udah ini, eee, ibaratnya sambungan-sambungan sel saraf tadi yang seharusnya bersambung, yang seharusnya tumbuh, itu nggak jadi gitu ya, terputus gitu ya. Ketika anak dimarahi ya, ketika mendapatkan sesuatu hal yang negatif gitu ya, baik ucapan maupun sikap perbuatan gitu ya. Itu bisa rusak sel sarafnya itu, bisa putus sambungan sel sarafnya itu. Jadi nggak berkembang ya, yang seharusnya tadi berkembang ya, jadi putus malahan gitu. Bisa juga lewat pengalaman bermain dan bergerak bebas gitu. Ya, itu juga meningkatkan peran otak, pengalaman yang kaya sensori. Ada yang dia lihat menarik, secara penglihatan menarik, kemudian secara menyenangkan, hal yang menarik bagi dia, kemudian bisa dipegang, teksturnya ada, gitu ya. Itu, akan merangsang, ya. Kalau bisa misalkan, ada alat permainan edukasi, APE, itu yang bisa menstimulasi seluruh panca indera anak, itu akan semakin baik. Semakin banyak, panca indera yang,
distimulasi dari alat permainan itu akan semakin baik. Jadi ada yang namanya cerebellum ya, bagian otak yang di situ ada koneksi antar belahan otak, itu ada bagian yang merangsang pertumbuhan kreativitas anak dan juga motorik anak. Nah, di situ maka biarkan anak megang-megang segala sesuatu, mungkin sekitar usia 2-3 tahun ya. Di situ masih banyak rasa ingin tahunya, segala sesuatu diorak-arik, segala sesuatu eksplorasi ya biar memang itu masanya seperti itu ya. Mungkin masa kalau di TK di PAUD di bagian playgroup ya. Itu memang masanya anak bermain bebas gitu, yang nggak banyak aturan, yang nggak banyak larangan, itu justru yang bisa cepat meningkatkan perkembangan otak anak gitu. Bahkan kemarin juga ada saya mendengar bahwa pendidik di Jerman ya, di Eropa itu banyak TK ya, sebagian besar hampir keseluruhan TK itu nggak banyak aturan untuk anak gitu. Di PAUD, di TK itu nggak banyak aturan. Tapi kurikulum itu bukan sesuatu yang baku, sesuatu yang harus seperti itu terus, nggak boleh diubah-ubah itu tidak. Jadi anak lebih banyak diberi kebebasan untuk bermain. Oke, kamu sukanya apa? Mewarnai, boleh. Kamu sukanya gerak, oke. Kamu mainan yang pakai fisik motorik, boleh silahkan gitu. Jadi sesuai dengan keinginan anak, sesuai dengan minat anak, diberi kebebasan yang seluas-luasnya gitu. Enggak banyak aturan, enggak banyak larangan. Nah, seperti itu. Itu justru yang memberi kesempatan anak otaknya untuk berkembang lebih cepat. Mungkin itu nggih, Bu. Jadi nggih, mungkin ya kita tahu nggih, di PAUD kita mungkin ya kita juga mengikuti kurikulum nggih. Saya tahu juga kurikulum kita ya banyak aturan seperti ini, seperti itu ya. Mari bisa lebih dikembangkan lagi, maksudnya tidak harus terpacu ya kita mengikuti kurikulum tapi juga memberi kebebasan anak yang kalau bisa lebih luas lagi gitu. Jadi anak bisa mengembangkan apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi keinginannya, supaya apa? Yaitu anak semakin diberi kebebasan juga dalam pengawasan ya, itu anak akan semakin kreatif, akan semakin tidak takut, tidak banyak keraguan gitu, karena anak terbiasa untuk melakukan sesuatu dari keinginannya sendiri gitu. Jadi itu akan membuat kesempatan saraf-saraf tadi yang harusnya berkembang juga berkembang dengan optimal. Tapi kalau banyak dilarang, banyak aturan, harus begini, harus begitu, terlalu banyak instruksi gitu, justru itu yang bisa menghambat perkembangan otak anak. Insya Allah itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait jawaban dari pertanyaannya. Apakah baik, bisa terima kasih. Terima kasih sekali, terima kasih Bu. Turun sami-sami. Terus selanjutnya tadi ada pertanyaan, apakah bentuk kepala atau yang besar, ada yang kecil itu berpengaruh kepada kecerdasan anak, apakah tidak? Gitu. Memang kalau dari hasil penelitian sih, ukuran otak dihubungkan dengan kecerdasan itu korelasinya rendah gitu. Jadi memang secara rata-rata orang yang cerdas itu memang punya otak yang sedikit lebih besar. Hasil penelitiannya seperti itu. Tapi tidak selamanya seperti itu juga gitu. Ada juga yang IQ-nya
termasuk superior gitu ya, sangat jenius, tapi secara fisik gitu nggak terlalu besar, itu juga ada. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang pasti gitu ya Bu ya. Kalau anak cerdas, kepalanya kok iki besar, berarti dia nih nanti cerdas pasti ini ya, belum tentu juga gitu. Lebih kepada tadi stimulasinya bagaimana, apakah di dalamnya tadi loh, sel-sel saraf otaknya itu apakah saling terhubung banyak atau tidak gitu ya. Jadi kan ibarat kalau kita bayangkan itu kayak kabel gitu ya. Kabel yang saling terhubung, miliaran sel saraf otak itu miliaran ya. Jadi semakin banyak sambungan itu, semakin banyak pengalaman, stimulasi, ya, mainan, anak merasa nyaman, aman. Nah, maka sambungan tadi semakin banyak, semakin tebal, semakin ibaratnya kalau digambar itu rumit gitu ya. Tapi itu artinya saling terhubung gitu. Itu malah yang bagus seperti itu. Nah, tapi itu juga banyak faktornya nggih. Tidak hanya sekedar tapi juga apa, stimulasi itu tadi juga pengaruh, tapi juga butuh nutrisi gitu ya. Butuh tidur yang cukup gitu. Nutrisi otak anak ya mungkin bisa dengan diberikan vitamin yang berkaitan dengan omega 3, omega 6, omega 9 ya yang ada kebanyakan di ikan seperti itu. Itu protein gitu ya. Itu juga sangat penting bagi anak gitu. Jadi anak jangan diberi makanan yang hanya disukai saja. Anak sukanya apa? Kentucky biasanya anak-anak ya, Kentucky yang suka tepungnya. Waduh, gizinya itu gimana gitu ya. Wah, nggak suka yang amis-amis kayak ikan gitu, nggak suka itu. Telur telur bebek padahal itu kan proteinnya tinggi nggih. Nah, padahal itu penting sekali nutrisi nggih untuk anak. Jadi perkembangan otak itu juga kalau kita belajar bahkan sejak di dalam kandungan di rahim nggih, asam folat nggih, kebutuhan gizi ibu hamil itu juga dipengaruhi oleh tadi faktor gizi, nutrisi nggih. Sebelum nanti ketika lahir anak sudah berkembang otaknya itu sejak dalam kandungan juga sebenarnya sudah banyak hal-hal yang berpengaruh. Jadi tadi pertanyaannya apakah kalau kepala atau fisik besar kecilnya volume otak itu berpengaruh pada kecerdasan tidak secara pasti, ngeten nggih. Jadi yang lebih berpengaruh itu adalah bagaimana stimulasi tadi gitu. Memang ada kondisi-kondisi tertentu secara medis. Ada istilah mikrosefali, itu kepala atau otak ya yang jauh di bawah normal. Kayak memang volume otaknya memang sangat kecil yang di bawah normalnya orang umumnya gitu. Itu juga bisa menjadi gangguan perkembangan. Tapi itu kondisi yang langka ya. Ada memang otaknya yang kecil atau kepala sangat kecil gitu. Bisa jadi karena tadi ada gangguan perkembangan otak sejak di dalam rahim, itu bisa. Atau ada yang hidrosefalus nih, kepalanya anak besar, pernah melihat nggih, ini agak banyak nggih kejadian. Kepala anak besar banget karena ada cairan yang di dalam otak itu. Cairan berlebih yang membuat otak anak menjadi besar. Itu juga keadaan medis ya, keadaan yang tidak normal gitu. Dan itu tentunya juga akan berpengaruh pada anak. Anak akan perkembangannya akan terhambat gitu. Tapi kalau anak sehat, anak yang tidak ada masalah medis, tidak ada riwayat penyakit yang seperti itu, besar kecil itu apa ya, variasi yang masih normal gitu. Jadi tidak perlu kita mempermasalahkan besar kecilnya, tapi bagaimana kita memberikan memaksimalkan potensi anak gitu. Ibarat apa tadi miliaran sel otak itu sudah siap, sudah
tinggal disambung-sambungkan, nggih. Tinggal dihubungkan lewat stimulasi, lewat pengalaman yang menarik bagi anak, kemudian edukasi, kemudian rasa kasih sayang yang anak itu merasa aman, nyaman, yang membuat anak terus belajar gitu ya. Jadi di situ nanti kecerdasan anak akan terus berkembang. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan tadi terkait volume otak, besar kecilnya otak apakah berpengaruh atau tidak. Nggih, Bu, matur suwun. Sami-sami. Selanjutnya ada tadi pertanyaan bagaimana cara kita sebagai pendidik itu menyampaikan kepada orang tua bahwa pengembangan nilai agama moral itu harus diteruskan di rumah melalui pembiasaan. Nah, itu memang PR nggih, PR kita semua. Biasanya anak kalau di sekolah karena sudah menjadi pembiasaan, karena banyak temannya yang seperti itu juga mengikuti pembiasaan yang diberikan oleh guru, anak ya nurut-nurut saja. Tapi karena di rumah itu mungkin ya orang tua keadaannya berbeda-beda nggih. Ada yang ya mungkin ada yang telaten, ada yang kurang, ada yang mungkin sudah sibuk dengan mungkin ada adiknya yang lebih kecil atau mungkin pekerjaannya belum selesai masih dibawa di rumah dan sebagainya. Akhirnya orang tua kurang bisa menerapkan. Nah, bagaimana caranya guru itu? Nah, di sekolah-sekolah biasanya sudah ada buku penghubung ya, Bu. Itu bisa salah satu menjadi solusi gitu. Jadi diberikan buku penghubung, diberikan pembiasaan apa yang seharusnya dilakukan, yang diteruskan tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Jadi beri checklist gitu ya. Jadi pembiasaan baik kalau doa atau mungkin ada hafalan, ada tahfidnya. Ya di situ murojaah di rumah, tidak hanya di sekolah saja itu diberi buku penghubung, diberi checklist gitu, nanti orang tua diminta untuk mengisi setiap hari gitu. Jadi memang harus selalu diingatkan gitu ya, orang tua. Kemudian kalau bisa guru juga membuka akses komunikasi yang tidak hanya ketika ada pertemuan di sekolah, tidak hanya saat mungkin bertemu di sekolah, tapi juga memberi kesempatan orang tua untuk konsultasi, komunikasi di luar waktu jam sekolah. Biasanya itu yang ya mungkin akan menjadi PR apa ya, mungkin orang tua ya ada sungkannya gitu nggih. Tapi kalau dari guru sudah memberi kesempatan, monggo kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, ada masalah, ada apa terkait anak, disampaikan saja walaupun itu di luar jam, tidak apa-apa. Nah, mungkin seperti itu. Jadi nanti orang tua akan, merasa lebih, nyaman untuk berkonsultasi gitu. Ada, "Anak kok nggak mau seperti ini, di sekolah bisa kok di rumah nggak mau." Nah, seperti itu. Kemudian bisa disampaikan, solusinya dari guru, gitu. Jadi memang guru dan orang tua itu memang tim nggih, ibaratnya, di sekolah itu ditanam benihnya, kemudian, di rumah itu disiram, dilanjutkan, jadi tidak berhenti di sekolah saja. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik, segala penanaman nilai agama moral, itu dan sebaliknya juga apa yang sudah hal-hal baik yang ada di rumah juga bisa dilanjutkan, diteruskan juga di sekolah. Jadi memang guru dan orang tua itu satu tim, nggih. Jadi harus saling bekerja sama, komunikasi tidak boleh putus, nggih, demi kebaikan anak, demi pengembangan seluruh aspek perkembangan anak yang optimal, terutama di pengembangan nilai agama dan moral yang sangat penting ya bagi anak usia dini. Mungkin itu yang bisa saya jawab terkait pertanyaan tadi. Baik, Ibu, terima kasih sekali.
mungkin nanti akan saya teruskan atau saya praktekkan di lembaga saya. Terima kasih sekali. Sami-sami Bu, saya juga terima kasih. Iki sampun. Baik, saya kembalikan ke Ibu Vina. Sampun nggih. Sudah Bu Vika. Nggih. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Terima kasih Bu Sama-sama Vika. Bu Ika, terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Monggo Ibu, saya izin live dulu. Bu Ika. Terima kasih Bu. Oh, Bu Wiwit muncul. Saya dari tadi loh di sini. Terima kasih semuanya. Izin live. Oke, sami-sami Bu Ika. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.